wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawassalna binabiyyika mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar allati adhaba anhum ar-rijsa wa athhar ala hadihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bijahin nabiyyi rahmah wa kashifil ummah wa ala alihi wa sahbihi ahli badri wal istiqamah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Mari kita sempurnakan majlis ini setelah dibuka dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Untuk keduanya mari kita bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan besar kelak di hari kiamat kita diakui menjadi umatnya dan layak mendapat syafaatul ummahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan bahwa perjalanan sirah baginda Rasul Muhammad bukan hanya sekedar pembelajaran, bukan hanya sekedar kurikulum yang bisa dibagi beberapa SKS,
Tapi hakikatnya sirah nabawiyah adalah pembelajaran kehidupan. Sejauh mana kita mampu mengaplikasikan apa yang dilalui oleh Rasul, itu pasti dilalui dalam kehidupan kita. Rasul lahir, kita lahir. Rasul mengalami masa kecil, kita pun mengalami. Rasul mengalami masa muda, kita pun mengalami. Rasul menikah, kita pun menikah. Rasul punya tetangga, Rasul bermasyarakat, Rasul punya lingkungan, Rasul punya keluarga, kita pun sama. Bedanya apa? Oleh karena itu pula sirah nabawiyah sangat sayang sekali jika hanya ritual-ritual materi yang berlalu berganti tetapi tidak kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bulan sebelumnya adalah bagian bagaimana Rasul memimpin dan menjadi orang besar. Spirit dakwah Rasul bagaimana pendekatan persuasif Rasul baik kepada para sahabat, muhajirin dan ansor, sehingga dalam jangka waktu yang relatif singkat budaya jahiliyah 23 tahun selesai diberantas oleh Rasul. Dan itu tidak mudah. Perlu trik, perlu langkah dan perjuangan, dan pastinya Rasul keluar dari zona nyaman. Betul Pak? Rasul nggak bisa diem di rumah aja nungguin hidayah turun, nggak bisa. Karena hidayah itu bukan warisan, tidak bisa diturunkan. Bukan barang yang bisa diturun-temurunkan ke anak cucu, tapi hidayah itu perlu diperjuangkan, kita perlu nyambut. Enggak bisa hidayah datang sendiri. Jangankan datang sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, orang dekatnya Rasul, satu RT, satu RW, bukan Abu Jahal, Abu Lahab enggak tahu kebenaran Rasul. Mereka tahu. Hatinya mengakui, gengsinya kegedean, maka tidak mau melangkah dan menutup dirinya, tidak menerima kebenaran Rasul, padahal cahaya hidayah ada dalam pelupuk mata mereka. Oleh karena hidayah iman itu bukan harta yang bisa dicari, tidak bisa diperjualbelikan, tetapi harus diperjuangkan. Dan memperjuangkan semua itu nggak bisa hanya diem di rumah, tidak ada perubahan, tidak ada perjuangan, nggak ada yang dikorbankan, mustahil adanya perubahan. Karena perubahan adalah sebuah fitrah manusia. Mulainya manusia brojol, mulai bayi, ada giginya Pak? Nggak ada. 3 tahun mulai tumbuh gigi, ada. Sudah tumbuh gigi, makanannya pun beda. Brojol sebulan pertama makanannya apa Pak? Nasi doang, itu pun diemil sama emaknya. Nggak boleh makan makanan bapaknya. Jengkol dikasih sama bocah, kelolotan. Kenapa? Ada masanya perubahan. Nanti tumbuh gigi, makanannya yang keras-keras dikit. Nanti belajar jalan, belajar ngomong, semuanya perubahan adalah fitrah manusia dan itu akan dialami oleh kita. Perubahan itu adalah fitrah, namun permasalahannya ketika kita menghadapi sebuah perubahan, sudah siapkah kita langkah-langkah strategi untuk menyikapi dan menghadapi perubahan itu? Apakah kita berubah lebih maju atau mundur? Tambah tua, umpamanya tambah usia, dalam tanda kutip bukan tambah usia, tapi apa Pak? Ada yang tambah usia begitu. Ngurangin usia, nambah dekat. Ini kira-kira kalau berubah rambutnya, tambah naik nggak ibadahnya, itu perubahan. Dan itu tidak bisa dielakkan oleh manusia. Mata udah mulai lamur,
gigi udah mulai kendur, pendengaran udah mulai kabur, makannya bubur besok masuk ke liang, bubur semuanya, dan itu perubahan yang pasti dihadapi. Enggak bisa manusia duduk manis, harus ada persiapan. Maka bulan kemarin kita singgung di waktu-waktu usia lansia ini apa yang harus kita persiapkan, dan tidak bisa duduk nyaman tumpang kaki ngopi tiap pagi, nggak bisa. Pasti harus ada yang dilakukan, karena manusia tidak bisa menjaminkan kehidupan tanpa dijamin oleh dirinya sendiri. Rasul bekerja, Rasul berdagang, Rasul berkeluarga. Ketika Rasul mencapai usia 40 tahun, pertanyaannya semakin giat sama semakin loyo Rasul kira-kira? Semakin giat. Semakin tambah usia 50, tambah berinas perannya. Semakin Rasul semakin mendekati usia 63, pertanyaannya, kekuasaan Islam pada saat itu menyempit apa meluas? Meluas. Semakin meluas, ini menunjukkan bahwa Rasul tidak tinggal diam duduk manis. Semakin tua, semakin produktif, enggak hanya duduk aja. Maka oleh karena itu pula inilah prolog pertama kali yang mungkin akan dihadapi oleh kita, mau tidak mau, siap atau tidak siap. Satu, matanya agak melek dikit karena bakal nyinggung semuanya ini. Satu, apa yang diidam-idamkan kalau sudah pensiun? Mau tidak mau pasti bakal pensiun. Ada jabatan yang kekal, Pak? Enggak ada. RT lengser, RW lengser, atasan lengser, security lengser juga. Bakal ada masanya pensiun. Apa yang diidamkan kalau sudah pensiun? Satu, nih cuman ini mah ngayal-ngayal. Satu yang diidam-idamkan oleh orang pensiun, kualitas hidup yang sama, kalau bisa lebih baik. Betul Pak? Betul. Lagi kerja gaji 10 juta, pensiun 15 juta. Maunya. Betul Pak? Betul kan? Ini idamannya. Apa yang diidamkan kalau sudah pensiun? Hidup kualitas sama kalau bisa. Kerja dapat 10, pensiun dapat 10, kan gitu. Sama atau lebih baik? Lebih baik. Kalau bisa mah lebih banyak Pak Ustaz. Lagi kerja 10 juta, pensiun 15 juta idamannya. Nah itu kira-kira bisa nggak Pak? Bisa. Nah bisa aja, tergantung orangnya. Kan begitu, ini namanya idaman atau. Yang kedua, waktu berkumpul keluarga lebih banyak kalau bisa. Atuh kemarin mah lagi kerja jalan-jalan kita kumpul, kan paling kumpul Sabtu Minggu, itu pun tekor waktunya. Ketika pensiun lebih banyak kumpul dengan keluarga kalau bisa. Kumpul terus nggak bisa, ngumpul aja kan perlu makan. Perlu operasional kehidupan, nggak bisa cuman warawiri jalan-jalan terus, nggak bisa. Lama-lama tabungan pun habis lama-lama. Bukan hanya ngumpul-ngumpul doang, tapi harus ada yang dipersiapkan buat ngumpul, kan gitu. Yang ketiga, kalau udah pensiun tabungan maunya cukup, kalau bisa terus nambah. Kalau bisa terus nambah. Bisa terus nambah? Bisa tergantung pola pikirnya. Nih pensiun, waduh nih udah pensiun kerja kagak. Nih kalau nggak kerja berarti nggak ada pemasukan. Kalau nggak ada pemasukan yang banyak pengeluaran. Aku jangankan bertambah terus saja tetap itu mah resiko. Tetapi rumusan itu jangan diterima, harus berubah. Jangan emang pensiun mah udah nggak ada pemasukan, memang banyak pengeluaran, udah begitu aja. Nggak ada yang dirubahnya.
Maka harus ada yang dirubah ketika pensiun, bagaimana hidup lebih baik atau sebaliknya. Waktu berkumpul lebih banyak atau lebih sedikit. Tabungan setelah pensiun bertambah atau semakin menyusut. Kan ini adalah realita kehidupan yang pasti dihadapi oleh siapapun yang kerja atau tidak kerja. Betul Pak? Maka oleh karena itu pula rumusan yang pertama, resep perubahannya adalah selama manusia menggunakan cara yang sama, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Manusia pola pikirnya enggak berubah, begitu aja, mudanya begitu, tuanya begitu, enggak ada yang berubah. Maka salah satunya adalah rubah pola pikir, jangan duduk di zona nyaman. Selama kita hidup di zona nyaman, hanya menikmati lama-lama, yang dinikmati akan habis. Ujung-ujungnya tekor, ribut sendiri, repot sendiri, masalah numpuk, stres, galau, bunuh diri. Kenapa? Karena tidak berubah pola pikir. Rasul sudah tua, bukannya duduk-duduk manis, justru semakin mengembangkan jaringan-jaringan dakwahnya. Bagaimana ekonomi sahabat berkembang dibikin sama Rasul. Bagaimana perekonomian umat Muhajirin dan Ansor berkembang atau tidak dibikin sama Rasul. Itu di usia lansia. Maka selama menggunakan cara yang sama, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Yang ada akan habis, jangan ngarep bertambah. Supaya bertambah bagaimana? Rubah pola caranya. Yang kedua, oleh karena itu pula, apa yang dimaksudkan ialah salah satu langkahnya. Satu, ragam perubahan. Apa yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia? Siapakah pribadi yang terbaik yang mampu membaca peluang-peluang terbaik dalam kehidupan? Dan tentunya harus ada perjuangan. Nggak ada hidup yang gratis, betul Pak? Kama olah, koma irama, perjuangan hidup memang perlu diperjuangkan. Nggak ada yang gratis. Semuanya manggazro yahsud, kata Rasul. Barang siapa yang menanam, dia akan memetiknya. Itu adalah simbol perjuangan. Barang siapa yang menanam, pasti dia akan memetik. Jangan berharap dia memetik, jangan berharap dia memanen, padahal dia tidak pernah nanam. Nggak bakalan. Keringat ini tidak akan berbohong. Keringat tidak akan sia-sia. Lelah letihnya manusia akan Allah berikan keadaan. Allah Maha Adil. Innallaha ya'muru bil adli. Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah enggak tidur. Allah akan bedakan rizkinya. Yang bangun jam 4 sampai jam 8 akan beda. Allah menyaksikan siapa yang bangun jam 4, siapa yang bangun jam 8, subuhnya jam 8, pura-pura gorden ditutup supaya nampak suasana subuh. Tetap aja jam 8 atau jam 8. Walaupun gorden ditutup supaya kamarnya gelap, jam 8 kesiangan aja. Rizki dipatok sama ayam, udah selesai. Beda sama orang yang meleknya jam 4. Maka Rasul berkata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Orang-orang yang hidupnya melek lebih awal, didoain sama Rasul. Ya Allah, berkahkan mereka yang bekerja pagi-pagi. Rasul yang berdoainnya. Maka jangan sampai rezeki dipatok ayam, kata orang tua begitu. Ayam aja udah melek, udah nyari makan, ilok manusia masih tidur mulut, istilahnya begitu. Walaupun gak bakalan rezeki manusia dipatok ayam, rezeki ayam, rezeki manusia gak bakalan dipatok ayam, rezeki sama. Cuma itu simbol, jangan sampai rezeki manusia kegabungan sama ayam aja yang gak punya pikir, itu nyari rezeki, apalagi manusia yang sehat. Itu maksudnya. Oleh karena itu pula, mungkin pernah ngalamin masa-masa ini, tahun berapa kira-kira? Oh. 88. Ada yang ngalamin? 86 itu Pak. Ada yang ngalamin Pak? Angkotnya masih angkot si mangga.
75. Orang lama tuh percaya. Jadi menarik itu. Iya, menarik tuh. Sejarahnya ada. Tahun 75. Sekarang kebayang Pak bagaimana suasananya. Berubah total. Sampai tol berada di kakinya sekarang begitu ya. Tol udah di atas sekarang. Coba itulah daripada contoh perubahan. Kalau Jakarta pancoran kayak begini aja Pak, kebayang bagaimana perkembangan ekonominya. Wah, ini bakal maju. Maka oleh karena itu pula salah satu fitrah manusia harus berubah, keluar dari zona nyaman. Jangan merasa cukup, begini aja saya maaf, memang rezekinya udah saya dapat begini, ya udah begini aja, yakin diserempet sama orang. Maka harus ada perubahan. Maka salah satu yang membuat indikator manusia mengalami perubahan di antaranya adalah satu, perubahan sosial. Gerak pertumbuhan gaul apa enggak, banyak relasi apa enggak. Dulu ketika kuliah sering ngobrol apa enggak. Dulu ketika kuliah sambil kerja apa enggak. Dulu sambil kuliah banyak relasi apa enggak. Itu akan menunjukkan nanti ketika berkeluarga dapat hubungan apa enggak, tergantung sosialnya. Betul Pak? Orang yang dagang diem aja teriak-teriak, enggak ada relasi, enggak ada marketing, lah bagaimana? Nggak bakalan, maka tergantung perubahan sosial. Nggak bisa datang sendiri, kudu dijemput rezeki itu. Maka tergantung bagaimana perubahan sosialnya. Dua, perubahan finansial. Orang akan berubah bila mana finansialnya ada atau enggak. Ketika finansialnya naik, wah segala apa dibeli, betul Pak? Tapi ketika finansialnya terjun payung, wah set. Jangankan beli apa-apa, tukang somai lewat atau beli. Bang beli, benar? Lagi anu. Kenapa finansialnya? Jangankan begitu, lagi jaya bahwa ilah keliling komplek lagi jaya. Di PHK keluar, kagak mau takut dibully. Ya PHK, di PHK ya. Ya betul Pak begitu. Tergantung perkumpulan, berubah manusia karena perubahan finansial. Dua, perubahan emosional. Ilok muda marahan dulu, udah tua marahan dulu. Kan begitu. Emosional akan mempengaruhi daripada kehidupan. Fisik dan kesehatan. Oke, zaman dulu lagi muda kita goes kemana nyampe, udah tua nyampe. Enggak begitu juga. Udah tua mah goesnya ke musyawarah aja udah. Perbanyak nih kemana-mana. Fisik ngukur apa? Ngukur amat kekuatan kan begitu. Udah sekarang berbekal ibadah aja, fisik sama kesehatan. Yang ketiga perubahan intelektual, daya ingat. Wah ilah daya ingat udah bisa diceng-cengin sama bocah. Oh gitu, udah begini mah udah memutar tasnya kenceng. Yang ketiga perubahan spiritual, semakin tua semakin mengaku, semakin banyak duduk. Spiritualnya boleh lagi muda, wah ilah pergaulan kemana-mana. Udah tua begitu juga, wah ilah berubah. Spiritualnya kudu berubah. Mungkin lagi masa muda menikmati masa muda, lagi udah tua enggak, pasti akan meraba. Udah tua bentar mau dibungkus kan begitu. Maka spiritualnya langsung nunduk. Manusia akan berubah dengan faktor ini. Maka pesan Rasul yang mulia, manusia yang terbaik siapakah mereka? Manusia yang terbaik adalah satu, manusia terbaik adalah orang yang tidak menjadi beban bagi orang lain. Enggak disahin orang. Cukup dengan apa yang dia miliki menutupi kehidupannya, selesai, apalagi bisa bantu orang. Kan begitu. Manusia yang terbaik satu, enggak merepotin orang. Yang kedua, enggak ngerepotin dan membuat orang rugi. Minimal kehidupannya tercukupi, minimal enggak ngerepotin lebih. Maka bagaimana caranya supaya kehidupan ini terpenuhi? Maka masa muda harus dimaksimalkan. Nggak bisa duduk-duduk manis. Nanti bagian tuanya bakal repot. Kenapa? Lagi mudanya nyantai. Lagi muda nyantai-nyantai, sebetulnya produktivitas begini, banyak karyanya, malah dia menikmati zona nyamannya, merasa
merasa punya ayah direktur. Kan bapak saya mah direktur, tinggal minta uang aja. Pertanyaannya, selama direktur bapaknya? Enggak juga, anaknya kudu mikir. Ketika begitu seorang anak menikmati zona nyaman, tinggal minta jajan aja. Entar lagi tuanya repot ngerepotin orang, betul Pak? Maka manusia yang terbaik adalah manusia yang tidak jadi beban, bahkan nolong orang lain jadi aset orang lain. Dan itu tidak bisa. Tidak bisa dengan manusia duduk di zona nyaman, harus keluar di zona nyaman. Dari kapan? Dari masa mudanya. Kapan lagi? Masa pensiun. Supaya apa? Terus berputar kehidupannya. Dan manusia yang terbaik adalah satu, mereka adalah orang-orang yang panjang umurnya, produktivitas hidupnya, banyak amalnya, singkat kata bermanfaat untuk orang lain. Menunaikan haknya, kewajiban kepada Allah dan memenuhi kewajiban antar sesama makhluk. Baik sama Allah, ibadahnya stabil, tetangga iya, berderma iya, membantu orang iya, enggak nyusahin orang, cakep. Minimal apa yang kita butuhkan dipenuhi oleh diri kita sendiri. Jangan sampai tangan kita ada di bawah. Kalau sudah begini, berarti dia sudah tidak mampu memenuhi kehidupan diri sendiri. Jadi beban orang. Kenapa jadi beban? Ada yang salah, pasti kehidupannya terlalu nyaman, menikmati zona nyamannya. Lagi muda seharusnya kerja, malah nyantai, entar juga rezeki datang, iya datang. Tapi bagaimana caranya? Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, ismasyita, hidup semaumu, tetapi bekerjalah seakan-akan engkau hidup di dunia selamanya. Jangan disahin orang kan begitu. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kan ada seperti itu. Bekerjalah semaksimalmu seakan-akan engkau hidup selamanya di dunia. Itu simbol minimal apa yang kita kerjain untuk kebutuhan pribadi. Jangan nyusahin sama orang lain. Begitu, kerja aja selama masih ada waktu. Maka inilah konsep cerdas spiritual dan cerdas sosial. Disebut baik atau tidak tergantung lingkungan menilainya. Barometer kebaikan kita bagaimana kelihatan? Kita berada di bagian mana? Disebut baik jangan karena kita, tetapi baik itu menurut orang. Betul Pak? Kalau kita disebut baik mah ngaku namanya, ngaku baik. Belum tentu baik kalau ngaku mah. Kalau orang lain sudah nyebutin baik, baru berarti kita baik. Tergantung peran dan kontribusi. Satu, bila mana kita terkategorikan orang yang adanya di Arab-Arabin, enggak ada ditanya-tanyain. Kalau ada, kita mah memang di Arabin ada. Kalau enggak ada ditanya-tanyain, berarti dia orang penting, betul Pak? Orang penting itu, wah kalau dia ada, dia orang apa tuh Pak? Orang penting. Enggak ada ditanyain, mana sih si Anu? Kalau si Anu ada, nanti urusan beres semuanya. Oh Pak, orang bagus begitu. Enggak ada ditanyain, ada diabul-abulin. Satu. Yang kedua, adanya masih diharapin. Alhamdulillah keadaan kita, eksistensi kita diterima sama lingkungan. Tetapi kalau enggak ada ditanyain, si Anu kemana ya? Nggak tahu. Itu doang. Si Anu, Bapak Anu kemana ya? Nggak ada. Udah itu doang. Nggak ditanya dan nggak berpengaruh, nggak ada juga. Tapi kalau ada, ya alhamdulillah diterima oleh lingkungan, diterima oleh masyarakat. Namun kalau kita nggak ada, nggak ditanyain. Berarti kita tidak begitu apa? Tidak begitu penting. Dua. Yang ketiga, ada dan tiada sama aja.
adanya ya begitu, nggak adanya pun ya begitu. Hanya pelengkap aja dia mah. Lumayan Pak, lumayan pelengkap. Yang lebih ironi yang 4. Wah, adanya dicemaskan, enggak ada alhamdulillah. Kalau tipe yang 4 ini, wah ini bahaya. Kalau manusia udah ada ya lumayan kata saja. Kalau sebuah lingkungan satu persatu balik kanan, berarti kehadirannya tidak disukai. Betul Pak? Kalau udah begitu kita ukur salah saya apa? Tuh kan begitu. Apalagi kalau nggak ada orang pada sholat, alhamdulillah nggak ada dia. Berarti memang kita sangat tidak diharapkan adanya orang yang seperti ini bahaya. Berarti kehidupannya membawa masalah, bukan membawa solusi. Kan begitu, tergantung peran dan kontribusinya. Sejauh mana kita menjadi beban masyarakat atau menjadi solusi masyarakat, tergantung apa yang kita lakukan. Maka perjuangan perubahan itu harus dilakukan. Mau tidak mau, inilah gambarannya. Nah, tadi ketika masa pensiun apa yang kita idam-idamkan, inilah gambaran yang perlu kita lakukan. 1. Transformasi, merubah hidup lebih baik. Mau nggak mau, jangan hidup di zona nyaman. Gambarannya adalah insting seekor burung elang. Ini fisiologi penting, dibedah oleh para ulama begitu hebatnya. Kenapa insting daripada burung elang ini bertransformasi? Yang kita tahu cuma makan, gagah di depan. Enggak, ternyata 1 poin utamanya dalam fisiologi keilmuan tentang kehewanan, bahwa burung elang ini memiliki peluang hidup panjang usia 70 tahun. Bisa hidup 70 tahun lagi. Tetapi enggak hanya menikmati, ada fase yang perlu dia hadapi. Fase berat dan menentukan hidup atau mati. Bisa hidup 70 tahun dengan senang, dan bisa hidup 70 tahun sengsara melarat. 70 tahun sih ada 2 pilihannya. Orang hidup 70 tahun dalam keadaan senang. 2, hidup 70 tahun belangsak, sengsara, tua, gak bisa ngapa-ngapain. Tergantung menyikapinya. Kapan kejadiannya? Inilah sekali lagi, walaupun elang punya peluang hidup panjang usia 70 tahun, tapi ingat, dia ada perjuangan ketika usia 40 tahunnya. Tuh. Ketika elang 40 tahun, 1, sayapnya sudah mulai berat karena bulunya menebal. 40 tahun. Pertanyaannya, kalau sayap menebal, bulu menebal, pertanyaannya, terbang bisa? Berat, nggak bisa. Jangankan nyari makan, udah repot, udah merumpuyuk aja. Kayak alam ketelo, kayak ini merumpuyuk aja, kayak ngomong begitu. Yang kedua, paruhnya memanjang dan melengkung sehingga sulit nyari makan, dan melengkung paruhnya, dan itu menyulitkan dia makan. Yang ketiga, cakarnya melemah sehingga sulit memangsa. 3 senjatanya. 1, terbang gak bisa. Kenapa? Bulunya menebal, bulunya sudah mulai banyak, nggak bisa hidup. Yang kedua, paruhnya udah melengkung sampai ke leher, susah makannya. Yang ketiga, cakarnya, inilah senjatanya, nggak bisa. Kenapa? Cakarnya udah melemah, udah tua. Kalau hanya menikmati, mati lambat. Walaupun usia sampai 70 tahun, tapi bakal sengsara. Apa yang terjadi? Transformasi. Orang enggak begitu saja, enggak menerima bulunya banyak, enggak menerima, ya udah ada paruhnya, paruh begini aja deh, udah terima aja, kuku begini aja, udah pensiun, apalagi udah ada kerja lagi, udah menerima begitu
Tapi transformasi apa yang dilakukan oleh ulang? Ini kejadian. Ketika keadaan itu usia elang 40 tahun, maka dia transformasi, lahir kembali. Ngapain? Dia pergi ke puncak gunung mengasingkan diri selama 150 tahun. Ngapain? Satu, pertama, paruhnya dipotong-potongin, dipatok-patokin ke batu. Paruhnya sakit nggak kira-kira? Wah, ini paruh sendiri. Dipatok-patokin ke batu. Supaya apa? Berharap nanti akan tumbuh paruh baru. Kenapa? Paruh yang tadi udah gak bisa dipakai buat makanan. Dipatahin sengaja dan itu sakitnya minta ampun. Satu, ketika paruh itu sudah tumbuh paruh yang baru, maka paruh yang baru dipakai untuk memotong cakar kukunya yang lama. Kukunya dipotong-potongin, dipatok-patokin supaya patah kukunya. Dia menyakiti diri sendiri. Sakit nggak Pak? Sakit. Menyendiri, lapar di puncak gunung. Tetapi apa yang terjadi? 5 bulan kemudian, dengan paruh yang baru, cakar tumbuh yang baru, dia gunakan untuk mencabut bulu-bulunya yang mulai tebal. Dicabutin bulunya Pak, dicabutin. Sakit, sakit. Nggak enak. Oleh karena itu pula, paruhnya yang melengkung dia patuk-patukin ke batu supaya tumbuh paruh baru. Paruh baru dia gunakan untuk mematahkan cakarnya. Cakarnya supaya tumbuh cakar yang baru. Dua-duanya tumbuh paruh baru, cakar baru. Buat ngapain? Buat ngerontokin bulu-bulunya yang sudah menebal. Sakit 5 bulan. Nyendiri, tapak, mikir. Nih kalau saya sudah pensiun ngapain ya? Ngabisin duit apa kerja lagi? Lupa gitu. Kalau orang 40 tahun, ya udah tua begini, nerima aja, udah selesai. Tapi berubah, transformasi, menyendiri, mikir harus ada perubahan. Perubahan menyambut kehidupan yang baru. Apa yang baru? Seakan-akan ini elang jadi elang yang muda. Paruhnya baru, cakarnya baru, bulunya baru. Pertanyaannya, bulu yang baru, cakar baru, paruh yang baru, maka dia siap untuk memangsa dan menikmati kehidupan lagi. Inilah kelahiran yang baru daripada elang transformasi ketika 40 tahun inilah medan terberat seorang elang. Sama seperti yang dihadapi oleh manusia ketika masa pensiun menikmati atau mengolah kan begitu. Maka 5 bulan selanjutnya elang terbang dengan spirit perubahan yang baru. Semuanya semangat. Kenapa? Karena itulah diawali dengan perjuangan dan itu tidak mudah. Sakit-sakitan sampai-sampai berdarah-darah. Tetapi apa? Untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. Maka jika elang saja bisa berubah seperti itu, maka elang itu pun bisa terbang lebih tinggi, hidup lebih panjang, lebih bermakna, lebih berkualitas, tergantung mau berubah atau tidak, mau berjuang atau tidak, atau hidup apa adanya. Selesai elang pun di usia 40 tahun menua, paruhnya melengkung, cakarnya tidak bisa mangsa, ujung-ujungnya mati, tabungannya pun potensi kagak ada. Ujung-ujungnya hidup terlunta-lunta, bahkan jadi sampah masyarakat, merepotin orang. Kenapa? Karena tidak berubah diri dari zona nyamannya. Terlalu enak di zona nyaman. Kenapa demikian? Manusia pun harus begitu, karena inilah hakikat perjalanan terakhir. Teman sejati manusia hanyalah
amal perbuatan. Ya, dan saya potong. Manusia kesini, kenapa harus berubah? Karena ini harus berbekal diri. Semuanya perlu dipersiapkan. Tidak ada yang mampu menjamin, tidak ada yang mampu memberikan kenyamanan kecuali atas apa yang kita lakukan. Man yasro yaksud, barang siapa yang menanam, barang siapa yang berubah, barang siapa yang memperjuangkan, maka ia akan memetik hasil dari apa yang dia lakukan. Maka manusia dalam keadaan apapun jangan nyaman di zona nyaman. Harus ada transformasi, harus ada perubahan, karena kehidupan ini nyata, harus dihadapi. Maka kembali Rasul berkata, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang tidak jadi beban orang lain. Minimal dia mampu menutupi kehidupan diri sendiri. Itu tidak akan bisa dilakukan kalau masa muda, masa produktifnya tidak ia maksimalkan. Inilah spirit dakwah Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabat, sehingga para sahabat tidak minta-minta. Sahabat tetap bekerja, sahabat bertani, sahabat berdagang. Selang-selang waktu kekosongan pada para sahabat digunakan untuk ma'isyah, bekal hidup, dan tidak bergantung kepada orang lain. Inilah konsep kemandirian dakwah sirah nabawiyah. Bukan Nabi hanya mengajarkan bagaimana supaya menang perang, tetapi Rasul pun mengajarkan bagaimana hidup senang dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi terbaik kepada kita semua. Nas'alullah rabbana amanna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian ceramah dari Ustadz Burhanuddin Ubaidillah selepas sholat maghrib tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hari ini Minggu tanggal 9 Januari tahun 2022, ba'da maghrib ceramah tadi dimulai. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.